Cek. Oke. Mantap. Oke, selamat siang Purwokerto. Waduh. Masih semangat banget pasti ya. Semangat banget. Masih pada semangat kan teman-teman? Harus semangat dong, karena Cul, yang namanya pemuda di hari ini, dia adalah pemimpin di masa depan. Nah, teman-teman di sini adalah pembimbing di masa depan pastinya. Pastinya Cul. Oke. Nah, masih pada semangat kan bener? Siap untuk pemateri-pemateri selanjutnya? Siap pasti. Stay on time matanya pasti. Harus siap dong, karena kita akan sharing-sharing, kita akan curi-curi ilmu yang luar biasa nih. Pastinya bermanfaat banget bagi teman-teman di sini juga. Oke, kita ada pembicara pertama ya, Cul? Ada, kita banyak pembicara di sini. Siapa tuh pembicara pertama kita ciri-cirinya? Ciri-cirinya, beliau itu sebagai CEO dari CEO. SL Corporation. Wow, luar biasa sekali. Terus? Info terupdate-nya nih ya, beliau sudah memiliki 120 outlets di Indonesia. Luar biasa sekali, 120. Oh. Tapi Cul, sebentar. Sebelum kamu lanjut bacain dari si pemateri selanjutnya, saya punya 3 peraturan nih buat teman-teman semua yang ada di depan saya untuk mengikuti acara talk show ini. Saya punya 3 peraturan. Teman-teman harus ngikutin ya. Setuju? Setuju ya? Biar teman-teman yang pertama bisa dapat ilmunya, yang kedua teman-teman bisa curi ilmunya, dan teman-teman bisa praktekin. Oke, jadi saya punya 3 peraturan teman-teman. Apa tuh? Peraturan pertama, Cul. Teman-teman harus tersenyum. Karena senyum itu ibadah. Senyum dulu dong. Senyum kan kita mau menyambut narasumber kita, pasti harus selalu Yang happy. belakang senyum, yang belakang senyum. Yang laki-laki meskipun lebih banyak perempuan di sini harus tetap senyum juga. Harus tetap senyum. Senyum. Peraturan yang pertama harus senyum. Coba saya mau lihat senyumnya dari yang atas senyum dong, yang atas. Oh, senyum. Oke. Peraturan kedua, teman-teman. Peraturan kedua, teman-teman harus fokus. Siap ya? Siap fokus? Boleh saya nguji kefokusan teman-teman? Fokusnya ke narasumber terus sama kita juga. Ya. Jadi kita uji dulu ya. Mereka kan udah bilang mereka fokus, kita uji dulu fokusnya. Coba teman-teman, kalau saya bilang 1, teman-teman tepuk tangan 1 kali. 1. Oke. Kurang kompak. Lebih kencang lagi mungkin. Semangat. Oke, kalau saya bilang 2 dan saya bilang 3, teman-teman tepuk tangan 2 kali dan 3 kali. Siap? Siap. Oke. 3. Oke. Jangan ada nambah. 2. Head itu siapa itu? Kasih duit nih. 2. Aku udah mau dong, Dut. Apa? Aku juga mau 1, 2, 3 gitu. Bentar, biar sampai 5 dulu. Biar habis itu kamu yang mimpin. Kan biasanya kalau cewek yang mimpin lebih semangat cowok-cowoknya. Oke. Ketika saya bilang 4, teman-teman pegang pundak teman sebelah kanannya. Tepuk aja kencang. Tampol dulu gak ditampol? Iya. Nih, kenapa Jul? Kenapa harus pegang pundak teman sebelah kanannya? Kenapa Karena tuh? saya yakin semua orang yang ada di sini duduknya tuh pasti gak berbeda sama teman-teman yang lainnya. Gak sama teman gengannya. Makanya biar sama-sama nepok, jadi biar sama-sama kenal gitu loh. Iya. Oh, trik baru nih ya? Trik baru. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Pasti. Kalau udah Ayo. sayang jangan ditinggalin. Ini nasib kamu aja. Oke. 4. Woi. Jangan pelukan ya, ingat gak boleh raba-raba. Ingat. Oke. Pegang aja. Pegang. Pegang Pundak, jangan yang lain. Ini otak-otak kayak gini nih. Oke, siap ya? Oke, Cacul, pimpin Cul. 1, 2, 3, 4. Urut ini ya. Oh iya, terserah. Mau gak urut kan kita atas kefokusan mereka. Coba ya. 2, 4. Tuh, bukan. Giliran langsung pasti nih udah salah aja. Kurang fokus. Lagi, sekali lagi Cul. Ayo. 1, 3, 2, 4. Oke. Oke, selamat datang kawan. Luar biasa sekali kawan. Silakan, Mungkin Pak. bisa disapa dulu Pak, teman-teman yang luar biasa ini Pak, yang mau belajar bareng sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin ayo Pak kita dulu. Boleh.
Apa kabar kawan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik selalu pasti ya. Selalu baik. Kayaknya belakangan ini lagi sibuk banget ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin baru saja membuka nasi goreng jor-joran. Pasti teman-teman tahu ya? Makanya masih banyak ya. Karena nasi goreng jor-joran ini adalah konsep baru yang hadir di Indonesia ini. Makan nasi goreng, ambil sendiri, sepuasnya sekali ambil ya. Kemudian minumnya bisa refill. Ini Masya Allah antusiasnya terutama untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Karena kami ingin bagiakan kalian. Luar biasa sekali. Kawan ngerti banget nih mahasiswa butuhnya apa, kita butuh makan banyak, dikasih loh disediakan. Pastinya. Nah nih Pak, kan Bapak punya 2000 lebih pegawai ya karyawan ya. Nah pasti kan setiap outlet itu punya problematika masing-masing. Pasti. Nah, susahnya dalam mengatur itu tuh apa sih Pak? Tadi kan branch-nya banyak banget gitu. Iya, teman-teman. Kadang kita memulai sesuatu itu punya perasaan jangan-jangan ini berhasil atau tidak, jangan-jangan nanti rugi, jangan-jangan nanti karyawan kami lari semuanya, jangan-jangan kita tidak bisa gaji karyawan, jangan-jangan dan jangan-jangan lainnya. Banyak jangan-jangan pasti terbersit di dalam pikiran teman-teman. Mau usaha apapun pasti berpikiran nanti kalau rugi gimana, nanti kalau ditipu gimana, nanti kalau kemudian capeknya modalnya tidak bisa kembali gimana. Nah dari situ pasti akan terbersit penyakit-penyakit yang ada. Jadi Pak Wawan itu kan tadi salah satu visinya yang pertama ingin berbagi sebanyak-banyaknya ya. Nah sebenarnya yang saya suka lihat itu dari Sambalaya juga sering berbagi ya Pak. Insya Allah. Di setiap banyak event gitu. Nah oke Pak, yang namanya kesuksesan seperti ini pasti pernah dong Pak ngerasa gagal Pak. Pernah ngerasa gagal Pak. Nah ada nggak sih Pak di dalam pikiran Bapak ketika ngerasa gagal, aduh udahlah saya nyerah aja lah, saya ganti ke passion yang lain lah. Pernah nggak Pak? Ada di titik itu Pak? Kalau hidup pasti pernah mengalami itu. Cuma teman-teman sekalian, saya punya prinsip seperti ini. Kami punya 2.300-200 orang di belakang kami. Belum sama istri, sama anak, sama supplier, sama teman-teman di sekitar yang membutuhkan. Berarti kemungkinan besar prediksi saya ada 7.000 sampai 8.000 orang di belakang saya yang membutuhkan kita. Untuk itu saya selalu berpikir begini, pada saat down, pada saat pikiran kita negatif itu keluar, saya berpikir di dalam hati kami, di belakang kita masih banyak orang yang membutuhkan. Jadi kalaupun kita ternyata punya kesempatan untuk pergi dari ini semuanya, maka pikirkanlah di belakang kita masih banyak orang yang membutuhkan. Pada saat itu mental kita akan terbit lagi, muncul kembali. Kemudian saya selalu berpikiran di dalam kepala saya tidak boleh berpikiran negatif sedikit pun. Sekecil apapun itu tidak boleh keluar pikiran negatif. Insya Allah kalau kita bertahan dengan pikiran kekuatan positif itu, saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Gitu. Luar biasa juga ya kiat-kiatnya. Nah kan Pak, udah punya 120 outlets se-Indonesia dan merambah ke Jogja. Itu kan pasti gak mudah ya Pak ya, nambah-nambah outlet terus. Nah, networkingnya itu kiatnya gimana sih Pak kira-kira? Networking, cara membangun networking di Bapak itu seperti apa? Tadi ingat teman-teman, saya ingin dua hal ya, bermanfaat dan bertanggung jawab. Teman-teman perhatikan, kalau bermanfaat berarti kita selalu ingin punya manfaat pada orang lain. Insya Allah pada saat kita memikirkan orang lain, insya Allah Allah akan memikirkan kita. Itu kata kuncinya. Kita pikirkan orang lain, pasti Allah akan pikirkan kita. Yang kedua, tanggung jawab. Networking akan terbentuk kalau teman-teman bisa dipercaya oleh orang lain. Setuju? Setuju. Kekuatan itu harus kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mampu dipercaya oleh siapapun itu. Kalau sekarang saya bikin usaha, teman-teman sekalian, insya Allah saya bikin usaha dulu tidak punya modal. Saya anaknya seorang pegawai negeri biasa, PNS kecil, golongan 3 ke bawah. Tapi saya berusaha untuk berdagang, berusaha untuk berjualan dan sebagainya. Ternyata ini terpupuk mental karena saya mau belajar. Awards-nya banyak banget ya. Dulu dibilang-bilang juga katanya beliau itu sebagai jutawan muda. Jutawan muda. Karena sejak remaja udah membangun usahanya sendiri gitu. Di sini siapa yang udah usaha dari usia di bawah 20 tahun? Ada yang udah usaha di bawah usia 20 tahun ada? Oh ada 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan. Oke, saya doakan dan kita semua doakan semoga yang udah mulai usahanya bisa lancar,
terus bisa berkembang dan bisa menghasilkan banyak profit untuk kalian pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bersemu walaupun lewat online. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sudah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman seperti sekarang ini. Apa kabar anak-anak ibu semuanya, peserta didik, peserta matsama, calon peserta didik MAN 20. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan kesehatan hingga bisa selalu mengikuti kegiatan yang ada di MAN 20 Jakarta sampai kalian bisa belajar. Sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Siti Hasanah. Ibu akan menyampaikan materi dengan tema Uhuwah Wathoniyah. Apa itu Uhuwah Wathoniyah? Uhuwah Wathoniyah itu adalah persaudaraan sesama bangsa atau persaudaraan dalam satu tanah air. Maksudnya apa? Maksudnya kita seluruh rakyat Indonesia ini adalah bersaudara. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keutuhan yang ada di Indonesia ini? Sebagai sesama saudara, kita harus selalu menjaga dan harus saling menghormati. Bagaimana caranya? Kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa menjaga keamanan dan ketentraman yang ada di Indonesia ini. Contohnya apa? Kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat, terutama untuk negara kita Indonesia, agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Untuk kalian sebagai pelajar, kalian harus benar-benar menggunakan kesempatan kalian sebagai pelajar untuk belajar sebaik-baiknya. Karena dengan belajar itu adalah salah satu bukti bahwa kita mencintai tanah air kita. Dengan kita menjadi orang yang bermanfaat, dengan kita menjadi orang yang berilmu, insya Allah akan mengangkat derajat kita sebagai umat manusia. Contohnya apa? Kalau orang berpendidikan, pasti dia akan selalu taat kepada Allah karena mereka tahu sekali, mereka paham sekali apa yang Allah perintahkan itu adalah suatu kewajiban. Salah satu kewajiban yang harus kita lakukan adalah utlubul ilma, menuntut ilmu, yang sedang kalian lakukan sekarang ini. Dan juga salah satunya adalah kita harus mencintai tanah air. Seperti dalam makalah atau dalam moto ada yang namanya hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Apa buktinya? Kita buktikan dengan kita belajar sungguh-sungguh di sekolah, kita menghasilkan prestasi, kita mendapatkan prestasi yang bisa membanggakan sekolah, orang tua, dan juga negara kita sendiri. Zaman dulu, para nenek moyang kita berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia dengan cara mengangkat senjata dan mempertaruhkan nyawa mereka, hingga mereka banyak yang gugur di medan pertempuran. Nah, untuk kita zaman sekarang ini, zaman yang sudah merdeka,
kita tidak bertempur melawan mengangkat senjata, tapi kita bertempurnya apa? Kita bertempurnya untuk selalu giat untuk belajar agar menjadikan diri kita bermanfaat. Bagaimana caranya? Carilah ilmu yang bermanfaat, belajarlah sungguh-sungguh. Pada saat kita sudah menjadi peserta didik, belajarlah sesungguh-sungguhnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena kita ingin sekali menjadi orang yang bermanfaat. Ini adalah salah satu hal yang harus kalian lakukan untuk kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena sekarang mungkin tanpa kita sadari, kalau kita tidak belajar dengan baik, nanti negara kita bisa dijajah tanpa kita sadari oleh negara-negara lain yang ilmunya sudah tinggi, dengan mereka menjajah dengan teknologi atau dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Untuk itu, agar negara kita terbebas dari hal-hal yang seperti itu, kalian sebagai generasi muda haruslah belajar dengan sungguh-sungguh. Kita buktikan seperti sungguh-sungguh atau semangatnya para pejuang, para pahlawan kita yang sudah gugur di medan pertempuran. Berikut ini Ibu akan menayangkan sedikit video tentang perjuangan, kilas balik perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang telah mentaruhkan nyawanya untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan dengan video yang akan Ibu tayangkan ini, kalian bisa mengambil hikmah, kalian bisa mengambil pelajaran dari video yang akan kalian nanti. Silakan kalian simak video berikut. Dahulu kita yang lemah tak berdaya, mereka penjajah membabi buta. Apakah kita berdiri diam saja dalam relung hati memendam amarah?
menyimak video yang tadi kalian lihat, kalian bisa mengambil contoh dari semangat perjuangan yang sudah dikorbankan oleh para pejuang, para nenek moyang kita yang sudah bisa merebut kemerdekaan negara Indonesia. Marilah kita sama-sama berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita saling bersatu, kita saling bergenggaman erat. Janganlah kita bercerai-berai. Karena kalau kita bercerai-berai atau kita tidak bersatu, maka negara kita akan mudah dihancurkan atau mudah dijajah oleh negara lain. Ingat moto sekali lagi, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada Matsama kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dan juga untuk Ibu sendiri. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan. Kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.